Tahukah Anda, latihan TNI Indonesia merupakan salah satu latihan yang paling mengerikan di dunia. Jom kita tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video reaction. Apa kabar semua? Terima kasih sudah klik video ini. Semoga Anda di luar sana masih lagi dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dan dipermudahkan segala urusan apa saja yang Anda lakukan di luar sana, guys. So guys, pada kali ini Hafiz akan react satu video yang bertajuk latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia. Tapi sebelum itu, kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, Hafiz ucapkan ribuan terima kasih guys karena sentiasa mendukung channel Hafiz. Video ini diupload daripada channel Inside Militer. Sebelum kita mulai untuk react video ini, jangan lupa mendukung channel Inside Militer dengan like, share, komen, dan juga subscribe. Kemudian aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik daripada channel ini. So, tanpa membuang waktu lagi, jom kita saksikan video ini dengan kiraan 3, 2, 1. Let's go. Kehebatan pasukan elit TNI memang kerap jadi sorotan dunia. Namun, untuk menjadi prajurit pasukan khusus tidaklah mudah. Untuk menjadi pasukan mereka khusus harus menjalani latihan yang benar-benar ya. gila dan dianggap mengerikan oleh banyak pihak. Bahkan, latihan dan pendidikan yang dilalui para prajurit pasukan elit ini sangat dekat dengan nyawa. Sejatinya, sangat banyak jenis latihan-latihan mengerikan yang harus dijalani para prajurit pasukan elit TNI. Berikut rangkuman 5 latihan mengerikan prajurit pasukan elit TNI yang disebut-sebut gila dan mengerikan. Pertama, yang pertama guys, Doper. Salah satu media di Inggris, Daily Mail, pernah memuat laporan tentang kegilaan latihan pasukan elit Indonesia. Media asing tersebut seolah heran dengan latihan gila yang dilakukan pasukan elit Indonesia. Semacam apa latihan dia? Peluru-peluru itu bisa terlihat sangat mencolok di dekat para tentara saat mereka merangkak melintasi lumpur dengan seragam yang nyaris tak terlihat, tulis Daily Mail. Dalam artikel tersebut, Daily Mail memang mengulas video yang memperlihatkan latihan TNI. Video tersebut memperlihatkan 6 orang prajurit yang sedang dilatih diperintah untuk merayap maju di dalam lumpur dalam 3 barisan. Beberapa orang instruktur tampak berdiri di atas menara sambil menenteng senapan merayap, kemudian ditembak. Sejurus kemudian, kedua instruktur itu memberondong sekeliling kanan dan kiri ke 6 prajurit yang sedang merayap. Peserta Doper, saya ingatkan kembali anggota badanmu, jangan liar, jangan liar. Terlihat salah satu instruktur sebelum para prajurit itu merangkak. Setelah merangkak, komando ke-6 prajurit itu langsung merayap. Dalam sekejap, peluru-peluru tajam lantas menghujani sekeliling prajurit-prajurit yang sedang dilatih. Mengerikan. Di kalangan TNI, latihan itu sangat berbahaya. Ini disebut dengan latihan Doper ya. Bahkan menurut penuturan anggota TNI yang pernah berlatih bersama pasukan luar negeri, tentara asing begitu ketakutan dan tidak mau melakukan doper. Sangat menakutkan guys. Yang kedua, survival dan siksaan ala Kopassus. Salah satu pasukan elit TNI yang disegani dunia adalah Kopassus. Korps Baris Merah ini memiliki standar latihan yang sangat tinggi dan bisa dianggap mengerikan. Hal itu pernah dituliskan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Wibowo yang pernah menjalani latihan komando Kopassus dalam buku Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan. Salah satu yang diulas adalah pelatihan survival para calon prajurit komando. Menurutnya, calon Kopassus harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Ngeri guys. Prajurit-prajurit itu harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan tumbuhan yang bisa dimakan. Mereka juga harus mampu berburu binatang liar hanya untuk sekedar bertahan hidup. Memburu binatang liar. Ada latihan itu masuk ke tahap Hell Week alias Minggu Neraka. Nah, yang dianggap terberat adalah materi latihan pelolosan atau camp tawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal. Mereka diminta untuk tiba di titik yang sudah ditentukan paling lambat pukul 10 malam.
Selama pelolosan, prajurit calon Kopassus harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Jika ada prajurit yang tertangkap, maka itu berarti neraka. Sebab dia akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para instruktur yang berperan sebagai musuh bakal menyiksa prajurit untuk mendapatkan informasi. Prajurit harus mampu mengatasi penderitaan. Meski disiksa seberat apapun, mereka tidak boleh membocorkan informasi. Memang latihan yang bagi prajurit yang tidak tertangkap, mereka juga harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. Sudah, jika mereka gagal untuk latihan, mereka menjalani latihan di camp tawanan. Kemudian di sana disiksa, mereka disiksa secara fisik dan nyaris mendekati daya tahan manusia. Yang ketiga, renang dengan tangan dan kaki terikat. Ini mustahil ini guys, mustahil. Merupakan satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dahulu, satuan ini bernama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Tak semua prajurit marinir bisa bergabung dalam Yontai VIP. Untuk bisa menjadi anggota Yontai VIP, sangat susah harus diseleksi sesuai dengan persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah terdinas aktif minimal 2 tahun. Seperti dilansir dalam tnial.mil.id, metode pelatihan Yontai VIP dibagi dalam beberapa tahap. Misalnya, medan darat, medan udara, laut, dan di bawah air. Dia berenang tanpa pendidikan tangan Yontai VIP dan dilakukan kaki selama 9 bulan dan bertempat di Pusdiksus Kokdimar, yang kemudian dilanjutkan ke pusat pendidikan pertempuran. Sedangkan latihan-latihan yang harus mereka jalani adalah selam kedalaman, selam tempur, infiltrasi bawah air, dan selam SAR, pengintaian hidrografi. Bahkan untuk materi menembus gelombang, para siswa Yontai VIP harus menaklukkan pantai selatan Jawa yang dikenal dengan gelombang yang rata-rata tingginya lebih dari 10 meter. Berenang jarak jauh merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan siswa Yontai VIP. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh sekitar 12 km. Di sana, para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi, serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Salah satu latihan yang dikenal mengerikan adalah para personel Yontai VIP diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. Keempat, makan ular. Sejatinya, tak hanya Kopassus yang lihai memakan dan meminum darah ular. Hampir semua kesatuan di TNI juga berlatih untuk memakan ular. Apalagi dalam pelatihan survival, mereka biasanya diajarkan untuk memakan ular guna mempertahankan hidup. Kelima, Hell Week ala Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska adalah pasukan elit atau khusus dalam TNI Angkatan Laut. Kopaska secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk ditugaskan dalam masa Irian Jaya. Pasukan ini sejatinya sudah ada sejak 1954. Perekrutan Kopaska biasanya diadakan setahun sekali. Hanya personel TNI Angkatan Laut non-marinir yang boleh mendaftar. Salah satu latihan Kopaska yang terkenal adalah Hell Week atau Minggu Neraka. Hell Week dilakukan di akhir fase pertama latihan pendidikan Kopaska. Bagi siswa calon Paska, Hell Week begitu mengerikan. Dalam buku spesialis pertempuran laut khusus, setiap calon Paska tak pernah tahu kapan rangkaian Hell Week akan dimulai. Macam tuh. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas atau saat tertidur lelap. Tiba-tiba mereka bisa dibangunkan untuk mengarungi lautan dan gelapnya malam. Atau mungkin saat terlelap baru 10 menit mereka langsung disuruh untuk halang rintang. Ini sangat mengerikan dan guys. Pull up. Kita tidak ada persediaan mental dan juga fisikal. Mereka juga tiba-tiba diminta untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Biasanya, hari Hell Week dibuka dengan ritual melahap nasi komando bersama. Nasi komando merupakan hasil adukan dari nasi, lauk pauk, telur mentah, dan minyak ikan dan terasi. Makanan tersebut ditaruh dalam satu tempat.
Kemudian siswa Pasca diminta untuk memakan nasi komando secara bergiliran. Jika ada yang muntah di tempat itu, maka yang berikutnya tetap harus memakan nasi komando itu hingga habis. Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan atau jamu brotowali. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Tiap hari porsi tekanan harus ditambah hingga benar-benar memaksakan seseorang untuk bertahan di titik maksimal. Itulah 5 latihan TNI paling mengerikan versi Instastory. Menurut Anda, manakah yang paling mengerikan? Semua mengerikan, guys. So guys, itulah 5 latihan tentara TNI Indonesia yang sangat mengerikan. Jadi untuk menyertai pasukan TNI Indonesia itu bukan mudah, guys. Mereka harus melalui berbagai rintangan dalam latihan. Dan dalam latihan itu terdapat rintangan-rintangan yang memang mengerikan, bahkan boleh menyebabkan nyawa melayang. So guys, tidak heranlah pasukan TNI Indonesia itu dikagumi oleh dunia. Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih karena sudah menonton habis video ini. Dan itulah 5 latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan, memang mengerikan. So video kali ini sampai di sini saja. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Hafiz, kemudian aktifkan tombol loncengnya guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.